Tentu kita yakini bahwa apa yang kita panjatkan dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan mengabulkan. Hanya saja faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap diijabahnya doa kita, diterimanya doa kita tentu Allah yang sangat mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Harapan-harapan yang dapat kita berikan tentang bagaimana doa kita diterima oleh Allah pada yang tepat, pada saat yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Dan kehidupan ini tentu berbeda-beda, kebutuhan pun juga berbeda juga. Apa yang kita inginkan dan apa-apa juga yang kita harapkan masing-masing kita. Ya. Oleh karena itu jangan bosan-bosan, Bapak-bapak dan ibu-ibu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa mereka-mereka yang senantiasa dekat kepada Allah dan senantiasa mereka itu penuh dengan harapan, optimisme itu penting, ya, optimisme itu penting. Jadi dengan optimis itu maka sebagian harapan kita itu tercapai, begitu ya, bahasanya kan begitu. Karena orang itu kan dengan harapan itu sebagian itu tercapai, jadi bisa dirasakan oleh kehadiran ilahiyah pada diri kita. Ya. Tapi kalau sudah pesimis, maka itu hilang itu. Hilang dari permukaan kita untuk berdoa kepada Allah. Gitu ya. Jadi terjadi semacam degradasi, ya. Degradasi daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pesimis, tapi kalau optimis, insya Allah, ya, kedekatan itu akan terjadi. Karena janji Allah itu fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ya, kedekatan itu sebagaimana Al-Quran menyebutkan min hablil warid. Ya, dekatnya itu seperti urat leher kita dengan nyawa kita. Ya, begitu sangat dekat. Oleh karena itu jangan kita bosan-bosannya untuk melakukan adaptasi diri kita dengan Allah berupa kedekatan yang tentunya melalui sebuah zikir kita kepada Allah dimanapun kita berada. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah kamu pada Allah, maka itu akan punya nilai manfaat. Zikir kita kepada Allah itu terjadi semacam interaksi pada sebuah relung kehidupan manusia dengan Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu, dalam ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau di Gua Hira, jadi waktu yang pertama itu, maka begitu sangat indah. Ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-40 kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bapak-bapak ke Gua Hira itu dari jalan raya menuju ke Gua Hira itu
kira-kira sekitar 2 jam. Ya, jalannya terjal dan begitu sangat luar biasa. Sampai hari ini 15 abad yang lampau hingga saat ini, itu jalan itu tetap pada posisi seperti 14 abad yang lalu. Karena apa? Karena ulama-ulama Saudi itu ingin melakukan hal-hal yang kemungkinan mendatangkan syirik. Ya. Semakin banyak orang datang ke atas untuk di dalam Gua Hira itu, maka kemungkinan macam-macam niatnya itu yang bisa menimbulkan kesirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin itu menjadi sebuah monumental, ya. Jadi tidak lagi menjadi rekayasa manusia. Betapa sulitnya ketika Rasulullah SAW sekitar 40 hari beliau keluar masuk gua itu, dan hanya doa yang disampaikan oleh Khadijah istrinya tentang keselamatan. Nah, kira-kira dari Gua Hira, ya, Jabal Nur, ya, berapa kilo? Jauh, ya, kira-kira sekitar 13-14 kilo. Tapi waktu itu tentu tidak ada kendaraan seperti sekarang, ya, tidak ada ojek, tidak ada gojek, yang ada unta. Dan menurut cerita teman-teman yang ada di Mekah itu beliau tidak pakai kendaraan, ya, dalam arti fisik, kendaraan Allah, ya, yang menaikkan dan memasukkan. Tapi secara alamiah beliau itu sangat luar biasa, ya, naik berliku-liku gitu supaya mengurangi tenaga gitu, ya, kemudian mengurangi nafas, ya, sebagai manusia biasa beliau itu, ya, sesuai dengan alur jalannya itu, ya. Dan itulah yang disebut dengan syar. Jadi syari itu satu perjalanan sesuai dengan perjalanan alurnya itu, gitu, ya, sesuai dengan alurnya itu. Itu syari. Sekarang namanya syariat. Syariat, gitu, ya. Syariat itu, ya, jalan yang dilalui secara perlahan tapi pasti, gitu, ya, tapi pasti syariat. Nah, ini luar biasa, ya. Turunlah ayat sebagai wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gitu, ya. Surat Al-Alaq 1-5. Begitu hebatnya Al-Quran itu diturunkan menyentuh aspek kehidupan manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Ini kan tiga segitiga apa namanya? Kalau di Jakarta segitiga apa? Segitiga piramid. Piramid. Ya, sampai piramid juga segitiga yang begitu sangat luar biasa, ya. Allah sama manusia dan alam semesta. Jadi strategis sekali bunyinya, ya, dan ayatnya, dan kandungan makna daripada 5 ayat itu sendiri sebagai awal daripada ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT. Pesan moral yang disampaikan adalah bagaimana manusia memahami akan makna kehadiran Allah di setiap perbuatan kita, di setiap laku dan perbuatan kita. Kehadiran Allah begitu sangat melekat pada kita, sehingga apa yang kita lakukan adalah keikhlasan yang muncul dari hati nurani kita, tanpa adanya tendensi lain yang memungkinkan melahirkan sebuah prestise, bukan prestasi, gitu. Dari prestasi yang muncul, tapi prestasi harusnya yang dikedepankan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, gitu. Mengenal Allah, ya, mengenal Allah yang menciptakan. Kenalilah dirimu, maka dirimu akan mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, bahwa dirinya itu siapa? Yang diciptakan.
maka dia akan mengenal siapa Tuhan. Gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Jadi Allah telah menciptakan manusia, insan bahasa Arab. Ya. Min 'alaq. Dari sebuah potensi dasar yang luar biasa. Ya. Tentu awalnya bismillah. Mengenalilah Allah. Ya. Iqra bismi rabbika Allah khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Iqra wa rabbukal akram, Tuhanmu yang maha mulia. Gitu ya. Jadi jalannya begitu. Ya. Segala sesuatunya bismillah. Kita semuanya akan makan bismillah. Kita akan bekerja bismillah. Bi dengan lafal yang diucapkan secara menyambung bismi. Ya. Dengan ismun bermakna nama Allah secara hakikat maupun juga ma'rifat. Ya. Bukan saja sekedar nama Edi, tapi siapa itu Edi? Umumnya gitu. Siapa dia? Umumnya gitu. Kemanakah dia larinya? Jadi ada semacam regulasi yang memungkinkan ilahiyah yang muncul dari sebuah persoalan-persoalan manusia di situ. Apa kamu tahu kata Allah? Siapa yang menciptakan kamu? Kata Allah. Allahu Akbar, Allah yang menciptakan. Gitu. Jawabannya begitu. Wah, saya itu hidup sendiri kok, lahir sendiri atas keinginan sendiri. Mana mungkin adanya Anda itu tidak ada yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Kamu mengenal ada Allah, kamu mengenal dirimu, maka akan mengenal Tuhan. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kau belajar, kata gitu. Belajarlah kamu dengan apa? Dengan alat. Kalau bahasa kita di sini kolam itu apa? Tulis, alat tulis. Nah, ya. Jadi itu dengan perantara, gitu. Tidak bisa orang itu pinter, tidak bisa orang itu cerdas, tidak bisa orang itu pandai dan sebagainya tanpa ada sebuah proses. Jadi tidak ujug-ujug kata orang, tapi proses, ya proses. Kalau sekolah itu kira-kira dari TK, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kira-kira begitu, ya kan? Gak bisa ujug-ujug. Kecuali mereka yang diberikan kelebihan yang disebut dengan ilmu ladun. Ilmu ladun adalah ilmu yang tidak dipelajari. Ladun, tidak. Dun itu kekuasaan Allah, izin Allah. Itu namanya ilmu ladun. Itu kan belajar dia. Tapi dia spesifik terhadap siapa yang dikehendaki. Ya. Nggak bisa sebetulnya. Tapi kalau pada diri Nabi namanya mukjizat. Dan mukjizat itu hanya diberikan pada Rasul, ya, pada Rasul. Itu mukjizat. Mukjizat itu dalam bahasa Arab disebut juga khariqun lil adat, ya, khariqun adat, menyobek dari sebuah kebiasaan. Jadi bahasanya itu begitu kira-kira. Jadi menyobek dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terjadi kalau air itu dia muncul dari mata air. Tapi tatkala Nabi memimpin perang, bukan air dari mata air dari jari-jari Nabi muncul air untuk memberikan minum kepada tentara yang haus. Itu namanya khariqun lil adat, merobek dari kebiasaan. Khariq itu artinya merobek, ya, memecah, ya, dari kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu hanya diberikan pada Rasul, ya. Karena punya pesannya apa? Menyampaikan wahyu. Kalau Nabi hanya menerima wahyu saja, boleh disampaikan, boleh tidak, gitu. Kira-kira gitu bahasanya, gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Belajarlah kamu dengan perantara.
Jadi kita tidak bisa belajar di Google gitu. Karena Google itu sesuatu yang tidak nampak gitu ya. Bisa jadi salah, tapi kita akan salah dan kita tidak bisa komunikasi. Gitu ya. Kata ahli begitu. Ya. Kalau kita sebagai dosen, sebagai guru akan mengatakan kamu belajar, ada guru. Kamu belajar nggak? Belajar Pak. Sama siapa? Diri sendiri, Google. Google itu punya nafas nggak? Tidak. Maka dia tidak akan bisa menyampaikan sesuatu yang baik, yang tidak baik, sesuatu yang oke, yang tidak oke, itu nggak bisa. Yang dia lurus-lurus saja gitu. Bagaimana pesan moral orang yang titip pesan di situ. Gitu. Jadi dengan guru. Gitu. Artinya bil qalam itu dengan perantaraan alat atau media, gitu ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Kamu belajar sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Sesuatu yang belajar yang tidak diketahui kamu belajar, kata Allah dalam pesan-pesan yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti Anda akan mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang luar biasa, kemudian al-fuada, hati nurani kita, ya kan? Yang akan bicara, oh Allahu a'lam wajibul wujud. Allah adanya itu wajib dengan segala kekuasaan dan iradah. Kan gitu ya. Kita belajar yang disebut dengan wujud kita makna wa sifat. Ya. Kita belajar tentang Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik bagi Allah. Kita dalam kenapa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Kita mencoba menghayati Asmaul Husna Illahi wa Rasuli punya amanah juga. Sidik, amanah, tabligh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, lanjut 99 As-Sabur. Itu semuanya adalah sebuah paket yang namanya pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Dari pemahaman konteks idealisme Allah menciptakan manusia, kemudian kita mengenal Allah dengan belajar, dan belajar itu dari sisi-sisi yang tidak kita ketahui, karena kemampuan kita adalah illa qalil, hanya sedikit, tidak banyak. Ya. Orang dokter saja, dokter umum, dokter spesialis, dokter super spesialis, dokter super spesialis, bodoh ya. Ya kan? Semakin bodoh. Illa qalil. Ma'uti itu minal ilmi illa qalila. Jadi dari dokter umum, dokter ahli THT, kemudian dia hanya ambil T-nya saja. HT berikutnya kan? Ya kan? Tenggorokan saja. Lanjut dia hanya hidung saja, lanjut dia hanya tenggorokan saja. Nah, kalau dia ahli bidang super telinga, super telinga, Mas sampean sakitnya apa? Niki Pak, kuping kulo. Kalau orang Padang bilang talingo, udah ya, talingo. Kakak kanan atau kiri? Kanan Pak. Wah, saya nggak bisa ngobati kalau telinga kanan. Saya ini dokter super spesialis telinga kiri. Jadi dia hanya bisa mengobati kalau si sakit itu telinga kiri. Kalau telinga kanan dia nggak bisa mengobati, kan gitu ya. Jadi sudah termasuk menjadi kecil. Semakin dia tidak tahu apa yang dia lakukan, malah ya dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Karena pada posisi itu akan terjadi sirkulasi kehidupan manusia. Jadi sebuah pengenalan, proses pengenalan, kemudian pengenalan itu sendiri, kemudian belajar. Setelah belajar apa yang dilakukan, kan itu ya. Kita akan mengenal diri kita dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebagai renungan kita, tapi saya ingin menyampaikan buku ini adalah sesuatu yang penting, artinya bukan saja saya dengan teman-teman menciptakan buku ini sekedar untuk promosi, tidak, tapi terus terang aja
mudah-mudahan menjadi amal saja. Walaupun tentu masih ada kekurangan, baik dari kekurangan dari redaksionalnya maupun kekurangan dari sistematikanya. Tapi memang maksud kami bagaimana kita bisa membaca, ya kan? Mungkin dari bacaan itu akan muncul berbagai ilmu yang Anda dapat, yang Bapak-bapak Ibu dapat, ya. Dan ini untuk yang pertama, insya Allah berikutnya kita akan musim buku lagi tentang masalah mungkin puasa hari setelah Ramadan, hikmah dan keutamanya, kan gitu ya. Kemudian berikutnya kita bicara masalah haji, bicara masalah Muharram dan seterusnya. Momentum itu menjadi sebuah karya-karya tertentu, gitu ya. Dan ini akan menjadi karya bagi masjid kita, ya. Di samping itu juga kata ibu-ibu Pak Ansori, saya doakan mudah-mudahan kepengurusan yang akan datang hari ini dan seterusnya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita ini macam-macam, ya, oleh karena itu, dan juga tidak usah macam-macam. Tidak usah macam-macam. Gimana maksudnya, Bu? Pokoknya sekarang mikir bagaimana caranya bisa mendapatkan uang, kan gitu. Kok gitu, Bu? Iya, soalnya uang itu menentukan, Pak. Nah, jadi bersih tidak hanya masjid, tentu perlu dana, kan gitu ya. Apalagi untuk kegiatan kemakmuran masjid juga perlu dana. Tapi kita balik aja, dengan kemakmuran itu uang akan datang. Kita balik filosofinya, kan gitu ya. Oh benar juga Pak, benar ya, kan. Setuju? Oke, kan gitu ya. Dan ini mohon maaf masih banyak kekurangan, tapi kami juga percaya kekurangan itu adalah milik kita, sempurna adalah milik Allah. Tapi kita ingin memberikan informasi saja. Saya khawatir kalau saya, mohon maaf ya, kalau hanya di medsos atau apa pada satu ketika ya sudah cukup di situ saja. Setelah itu apa isinya? Tahu. Kalau ini paling tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu bisa koreksi lah ya apa isinya ini dan bisa menjadi bahan renungan kita bersama-sama. Ya, saya ada kekurangan, tapi karena dari sisi bahasa dan sisi materi sudah digodok melalui proses panjang, akan gitu, perdebatan yang luar biasa. Dari buku ini kan gitu ya. Oleh karena itu dengan redaktur yang handal dan tentu saja cukup mumpuni bidang ini, Pak Gafar sudah mengecek dan sudah memperhatikan walaupun sedikit-sedikit masih ada kekurangan dari segi bahasa maupun dari segi kontennya, tapi yang pasti kita minta maaf yang sebesarnya kalau memang ada kekurangan, dan insya Allah penerbitan berikutnya kita akan ciptakan lagi. Mudah-mudahan infak sedekah bapak-bapak sekalian, masyarakat Polikartika bisa mengalir untuk kepentingan kemakmuran masjid kita. Kan ini, ini hanya merupakan sarana dan media. Sarana dan media untuk satu-satunya itu. Walaupun kecil, nanti anak-anak kita, oh rupanya dulu pengurus masjid bikin bikin grup ya. Nah, kita nanti ada kenangan gitu. Ada kenangan. Kecil tapi luar biasa warnanya, ya kan? Hijau dan kuning. Akhirnya kita akan terbitkan. Mungkin siapa lagi yang nanti jadi sponsor, saya sangat terima kasih. Dan kalau jumlahnya 100, maka per buku ini kurang lebih ya, lebih kurang ya 20 ribu ya, 20 ribu. Jadi ini ada 20 ribu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya dapat ilmu dari sebuah buku yang mungkin masih ada kekurangan ya, saya tidak bilang sempurna, tapi masih ada kekurangan, silakan ya. Infak 20 ribu sesuai dengan harga, maaf ya, atau mungkin lebih dari itu, alhamdulillah, kan gitu ya. Silakan, kotak kita masih berbunyi gitu ya. Ya kalau lebih dari 20 ribu, alhamdulillah. Oh Pak, kalau 20 ribu kayaknya kok kecil banget ya. Berapa Pak? Bisik-bisik 100 ribu. Luar biasa. 100 ribu, alhamdulillah. Ini bulan berkah ya. Bulan berkah. Kata orang di Tanah Abang itu, bapak-bapak, ibu, ini buku dan buku saya beda dengan buku yang lain.
karena buku saya memang punya saya. Tapi buku bapak-bapak beda dengan buku saya. Harga tidak menentukan, Pak, tapi isi yang menentukan. Bapak punya isi? Punya. Bapak punya buku? Punya. Buku saya beda. Kalau buku yang lain warnanya tidak kuning dan tidak hijau. Tapi saya punya warna kuning dan warna hijau. Mungkin bisa Bapak miliki sekarang juga atau yang akan datang. Dan mungkin Bapak tidak usah, Pak, menerbitkan 100. Mungkin terbitkan sesuai dengan jumlah masyarakat Afrika yang Muslim. Alhamdulillah. Kan itu. Saya sponsori, Pak. Alhamdulillah. Untuk apa, Pak? Amal jariah, amal yang ngalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.